Saudara bicara soal Habib Rizik, beliau adalah warithun Nabi sallallahu alaihi wasallam khalqan wa khuluqa. Orang yang mewarisi Nabi sallallahu alaihi wasallam baik jasadnya dan akhlaknya. Astagfirullah, ini apa lagi nih? Masya Allah. Hal yang tak pernah terbayangkan terjadi, sebuah nama yang selama ini diagungkan dan dipuja di bumi Nusantara karena disebut-sebut sebagai keturunan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kini tiba-tiba dipertanyakan keabsahannya. Bukan oleh musuh Islam, bukan oleh orang awam, tapi oleh seorang ulama, seorang kiai yang paham ilmu nasab dan kitab klasik. Saya cucu Nabi, kenapa? Dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Kenapa saudara? Ha? Iri, hasut, dengki, benci. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Lalu apa jadinya kalau garis darah yang suci itu justru punya titik gelap yang belum terpecahkan? Apakah mempertanyakan tentang itu salah, dianggap penghinaan, fitnah, atau justru sebuah upaya mengurai simpul sejarah yang sudah lama dibiarkan keruh? Yang mempertanyakan itu adalah Kiai Imaduddin bin Utsman Al-Bantani. Tak hanya sebagai ulama, beliau juga dikenal sebagai pendidik, penulis, dan juga dikenal karena kontribusinya dalam kajian Islam, khususnya di bidang nasab di Nusantara. Dengan ciri khas nada santai, tapi isi ceramahnya bak badai yang memporak-porandakan sesuatu yang selama ini tak tersentuh. Saya berani berdebat dengan siapapun 3 hari 3 malam untuk mempertahankan tesis ini. Dengan penuh keberanian, Kiai Imad mengatakan, ada jalur nasab yang bolong. Ubaidillah bin Ahmad bin Isa tidak disebut dalam kitab utama ahli nasab. Video itu yang sebelumnya dianggap remeh, namun lambat laun video itu meledak dan menuai respons dari berbagai kalangan yang beragam. Ada yang menyebutnya pemberani, ilmuwan sejati, tetapi ada pula yang menuduh jika itu penghinaan terhadap habaib, keturunan Nabi. Kalau memang itu anjing menggong tidak mengganggu kamu kecuali gonggongannya, biarkan sampai hari kiamat, memang itu bahasanya. Bahasanya anjing ya gonggongan, bahasanya orang yang benci ya begitu, biarkan. Namun pertanyaannya bukan soal suka atau tidak, tapi soal satu hal. Apakah benar jalur nasab itu memang punya celah? Dan kalau benar, apa dampaknya bagi ratusan ribu keturunan Ba'alawi di Nusantara? Lalu siapa sebenarnya kaum Ba'alawi dan kenapa mereka begitu dihormati? Isa Ar-Rumi punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Muhajir artinya pindah karena dia pindah dari Irak ke Yaman. Sampai di sana dia punya anak laki-laki namanya Ubaidillah. Ubaidillah punya anak laki-laki namanya Alawi. Alawi punya keturunan Ba. Ba itu artinya keturunan, keluarga. Ba Alawi. Di Hadramaut, Yaman, ada sebuah keluarga besar yang dikenal di seluruh dunia Islam. Mereka disebut Ba'alawi, yang artinya adalah anak cucu dari Alawi bin Ubaidillah. Nama-nama besar keluarga dari garis ini, Umar bin Hafiz, Ali Al-Jufri, dan di Indonesia ada Rizyek, Lutfi bin Yahya, Bahar bin Smith, dan banyak lagi yang lainnya. Di negeri ini, mereka sangat dihormati karena dianggap keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW melalui jalur Sayyidina Hussein. Saya kalau dari garis ayah ini saya yang ke-38. Loh, Habib kok ngaku cucu ke-28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener Ana 38, bukan 28. Tapi ada satu bagian dari silsilah itu yang sering luput dari perhatian. Nama itu adalah Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Dari dialah keturunan Ba'alawi bermula. Dan disinilah pertanyaan Kiai Imad dimulai, yaitu satu garis lurus bernama nasab dari Nabi Muhammad SAW ke anak cucunya, lalu ke para zuriyah, hingga sampai ke ujung-ujung dunia, termasuk ke bumi Nusantara ini. Di dalam tubuh kami mengalir darah suci Rasulullah. Sebuah garis yang diagungkan dan bahkan dijadikan legitimasi kehormatan. Tapi pertanyaannya,
Apakah garis itu utuh atau ada celah besar di dalamnya? Kiai Imad dalam penelitiannya, ia menyoroti satu titik penting. Kenapa nama Ubaidillah bin Ahmad bin Isa tidak ditemukan dalam kitab-kitab utama ilmu nasab? Kitab-kitab seperti Alik Al-Farik, Nasab Quraisy, Ali Sabah fi Tamyiz As-Sahabah, nama Ubaidillah lenyap. Padahal kalau memang keturunan Imam Ja'far Shodiq dan Sayyidina Hussein, seharusnya nama itu tercatat. Apakah mungkin ada sosok yang menjadi sumber seluruh keturunan habaib di dunia, tapi tak disebut dalam referensi nasab Ahlul Bait? Dan pertanyaan Kiai Imad itu membuat dunia perhabiban Nusantara jadi gaduh. Ketika celah itu ditemukan, apa yang dilakukan sebagian orang? Kita akan kasih shock terapi terhadap mereka. Tunggu waktunya. Kalau Syiah kita bisa sikat, kita bisa bumi hanguskan. Apalagi kelompok-kelompok Dajjal Imad ini. Alih-alih menyelidiki dengan jujur, malah mengancam siapa saja yang mempertanyakannya. Seharusnya, justru karena menyandang kehormatan itulah nasab ini terbuka untuk diuji. Itu semua dikarenakan berbicara tentang sesuatu yang sangat besar dan mulia. Bukan hanya klaim darah, tapi warisan spiritual dan sosial. Jika celah itu nyata, maka ini bukan soal fitnah, tapi soal tanggung jawab intelektual dan kejujuran sejarah. Kalau mereka punya tanggung, bubarin. Saya tanggung jawab dunia akhirat. Siap bubarkan. Mereka masuk kampung kita, usir. Namun, kita juga tak ingin menjadi hakim yang gegabah. Tidak semua Ba'alawi hidup dalam tipu daya. Banyak di antara mereka yang tulus, zuhud, penuh ilmu, dan benar-benar memuliakan Rasulullah SAW. Tetapi bisakah kita memuliakan keturunan Nabi tanpa memeriksa keabsahan nasabnya? Apa jadinya jika kita mengangkat seseorang hanya karena silsilah yang ternyata masih kabur dan penuh lubang? Pertanyaan Kiai Imad bukan cuma perdebatan kecil di kolong langit akademik. Ia seperti petir yang menyambar langit pesantren, masjid, bahkan rumah-rumah habaib di Indonesia. Selama ini, para habaib dihormati dengan panggilan Habib yang duduk di depan mimbar, diundang di televisi, disambut penuh takzim di mana-mana. Namun yang terjadi, pertanyaan soal nasab bukan hanya dianggap sebuah kritik, tapi dianggap sebuah serangan terhadap kehormatan keluarga besar. Sekali coba mereka belah umat, coba ngadu domba Kiai, saya akan ajak umat Islam, ayo rame-rame bangkit lawan pemecah belah umat dimanapun berada, saudara. Beberapa Habib menyebut Kiai Imad sebagai perusak persatuan. Bahkan ada yang menuding Kiai Imad adalah antek Wahabi, musuh habaib. Kalau kita teliti, orang-orang yang membatalkan nasab Ba'alawi ini rata-rata orang Wahabi. Tapi tunggu dulu, apakah mempertanyakan kebenaran itu berarti menjadi musuh? Apakah Rasulullah SAW hanya milik klan Ba'alawi? Sehingga pribumi Nusantara tak layak menanyakan keabsahan nasabnya. Kiai Imad hanya mencoba mengungkap fakta sejarah yang harus ditelusuri dengan jujur. Kalau nasab yang diakui habaib selama ini memang benar, tentu akan kuat secara sanad dan ilmiah. Dan kalau ternyata ada bagian yang lemah, bukankah lebih baik mengakui daripada diteruskan dalam ketidakjelasan? Buat teman-teman yang selama ini ngajakin tes DNA, terus apalagi ya ngomongin kita nih keturunan palsu, yuk tes DNA yuk, gas yuk. Dimana sebutin tempatnya, waktunya, bayarin tapi lo. Dan disinilah titik yang paling menegangkan muncul. Beberapa habaib mulai membuka silsilah keluarga mereka ke pengujian DNA. Hasilnya ada yang cocok, ada yang jauh sekali dari jalur Arab Quraisy, dan ada yang tak bisa dilacak sama sekali. Keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Taufik Segaf, keluarga Habib Lutfi bin Yahya, semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pertanyaannya kini bukan cuma apakah Ba'alawi keturunan Nabi, tapi lebih jauh, apakah kita siap menerima kebenaran meski itu menghancurkan kemapanan? Karena itu buktikan cinta kamu kepada Nabi dengan mencintai Ahlul Bait. Rupanya sekarang sudah lagi musim ini membenci Ahlul Bait nih.
Sekali lagi, Kiai Imad bukan membenci, kita tahu. Di negeri ini apa yang tak bisa dipalsukan? Hari ini siapapun bisa mencetak silsilah di kertas kuning, memesan sertifikat dari Timur Tengah, bahkan membuat stempel khusus bertuliskan Zuriyah Rasulullah. Ya betul, itu bisa direkayasa. Nah, di Jakarta banyak itu supaya dapat gelar habaib. Kalau sudah dapat gelar habaib bisa ibaratkan dawir kemana-mana. Dan inilah mengapa Kiai Imad bersuara. Ia tidak membenci Ba'alawi. Ia tidak menghina para habib. Yang ia lawan adalah pemalsuan kehormatan. Sebab ketika orang-orang memakai nasab untuk menindas, menipu, atau merasa lebih suci dari yang lain, maka yang dikotori bukan cuma sejarah, tapi nama Rasulullah itu sendiri. Karena Rasulullah bukan milik satu marga atau kelompok, tetapi milik seluruh umat Islam. Dan siapapun itu yang mengaku zuriyah Nabi, tapi akhlak dan perilakunya tidak sesuai dengan ajaran dan akhlak beliau, pantas untuk dipertanyakan keabsahannya. Lalu sekarang, bagaimana menurut Anda?